Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kesempatan kali ini aku bakal bahas mengenai komunitas dan pemikirannya. So, apa itu pemikiran dalam komunitas? Kita bahas satu-satu dulu ya. Komunitas itu kayak yang udah kita pelajarin sebelumnya, aku recall dulu nih. Komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Jadi ini nggak terkait individu lagi ya. Ini udah banyak orang. Ini udah melibatkan suatu circle gitu. Kemudian, pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, ini mencakup berbagai proses mental yang berbeda dan lumayan complicated ya, karena ini karena ini akan menghasilkan sebuah ide dan gagasan tentunya. Dan untuk memunculkan sebuah ide dan gagasan itu nggak bisa dari satu individu aja, tapi melainkan harus ada organisme yang lain. Jadi harus melibatkan orang lain. Jadi akan menjadi satu padu ide dan gagasan. Itu yang disebut pemikiran. Nah, artinya pemikiran dalam komunitas adalah ide, gagasan, atau dalam sebuah komunitas tersebut tuh mempunyai konsep yang sama gitu loh, tujuannya, pemikirannya, alurnya itu sama. Mengapa demikian? Karena terbentuknya sebuah komunitas itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk berbagi informasi dan mereka tentunya memiliki tujuan yang sama. Jadi terbentuknya komunitas itu karena mereka punya tujuan bersama dan punya misi gitu ya bahasanya. Mereka akan saling ketergantungan atau solidaritas nih yang biasa kita kenal. Mereka akhirnya mengenal satu sama lain, bondingnya jadi kuat tuh karena mereka satu kelompok gitu ya. Kemudian mereka juga mempunyai pandangan dan prinsip yang sama, makanya mereka jadi satu padu gitu ya. Nah, kita ilustrasiin komunitas punk. Kita bakal sering nemuin anak-anak punk di pinggir jalan, terutama di jalan-jalan Pantura, pasti banyak banget di sana. Nah, yang paling terkenal dari mereka adalah solidarity-nya. Solidaritasnya itu benar-benar kuat dan terkenal banget. Mereka susah bareng, seneng bareng. Jadi mereka akan sama-sama bahu-membahu, backup ya kalau temennya lagi susah. Dan yang paling ciri khas lagi nih di komunitas punk adalah lifestyle-nya. Dari cara mereka berpakaian itu beda banget dan bener-bener udah langsung keciri gitu. Mereka biasanya tuh kita lihat kayak tatoan, tindikan, metal banget gitu ya lifestyle-nya. Dan tentunya mereka komunitas punk ini juga punya pemikiran nih. Mereka punya thought. Jadi kalau semisal orang yang suka sepak bola, misalnya tim tertentu gitu, mereka akan bela-belain datang ke turnamennya. Mereka juga bakal beli atribut-atributnya. Sebagai apa sih? Sebagai ciri khas ini. Ini loh, aku tim ini kayak gitu. Aku pendukung setianya kayak gitu. Nah, sama nih komunitas punk. Mereka bikin acara dan mereka mempromosikan acara mereka. Dan biasanya ya, mereka ketika mempromosikan kayak selebarannya ditempelin di atas pamflet partai politik. Komunitas punk ini juga memiliki kata-kata tagline-nya gitu. Kata-kata equality yang dinyanyikan oleh Begundal Lawakwaru, misalnya komunitas punk daerah Malang. Artinya adalah saling memberi dan saling menerima. Yang dinyanyikan oleh Anti Squad, komunitas punk Jakarta yang mereka pegang teguh dalam komunitas ini. So, semua komunitas pasti punya pemikiran dan gagasan masing-masing. Kita ambil contoh satu lagi ya, kita ilustrasikan pemikiran dan dakwah Said Nursi. Nah, beliau ini tokoh besar, ulamanya Turki. Mengapa demikian? Karena beliau ini memproklamirkan dakwahnya kepada Sultan Abdul Hamid, yaitu sebagai khalifah Turki terakhir. Hal ini dilatar belakangi oleh kemerosotan khalifah pada dinasti Utsmaniyah. Karena pada saat itu Islam itu dipersepsikan oleh umat lain sebagai agama yang keras, memberikan doktrin-doktrin yang terkesan seperti teroris. Dan wajahnya ini terlihat buruk agama Islam pada saat itu. Oleh karena itu, ini sebagai bentuk keprihatinan Said Nursi kepada agama Islam. Nah, berikut adalah argumentasi sintesis kreatif yang dikemukakan oleh beliau, yang artinya itu secara keseluruhan dapat disimpulkan kalau sekolah
secara umum, sekolah secara formal, pendidikan formal itu benar-benar penting untuk generasi Islam. Karena pada saat itu sekolah agama itu berdiri sendiri, sekolah umum berdiri sendiri. Jadi terlihat ada dinding tebal yang membatasi di antara keduanya. Nah, ini harus dirobohkan, ini nggak bisa diterus-teruskan. Kalau pendidikan agama atau madrasah dan pendidikan formal itu harus disatu padukan. Jadi mereka berdua ini balance, jadi akan saling melengkapi. Dunia tanpa akhirat nggak bisa, akhirat juga tanpa dunia nggak bisa, karena dunia ini sebagai sarana prasarana untuk menuju ke akhirat. Nah, tinggal bagaimana orang tersebut dapat menggunakannya dengan bijak. Dan itu adalah salah satu pemikiran atau argumentatif kreatif Said Nursi yang beliau berikan. Semoga bisa dipahami mengenai pemikiran dalam komunitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.